Jadi perencanaan pembelajaran ini yang kita tuangkan ya, perencanaan pembelajaran. Ini setiap pendidik perlu memiliki perencanaan pembelajaran. Nah, memilikinya dalam Kepen bisa jadi kami maknai memiliki itu bikin sendiri, bisa jadi memiliki itu dengan memodifikasi, bisa jadi memiliki itu dengan tinggal pakai contoh yang ada, tinggal ganti aja identitasnya. Ini ya. Nah, perencanaan belajar ini kami tuangkan. Perencanaan pembelajaran itu bisa berupa RPP yang selama ini Bapak. Jadi kalau belum sanggup bikin modul ajar, ya udah bikin RPP aja. Selama ini kan dalam kurikulum 13 pun biasa bikin kan. Bisa dalam bentuk modul ajar. Jadi kalimatnya tuh atau bukan dan. Tadi kan sebagai tadi sudah membuat alur tujuan belajar kan, rute belajar kan tidak perlu belajar, tidak perlu buat silabus lagi. Komponennya sudah kita sederhanakan. Nah, perencanaan hariannya pun dalam bentuk perencanaan hariannya pun bisa jadi Bapak dalam bentuk RPP atau bisa dalam bentuk modul ajar. Silahkan ya kalimatnya atau jangan diganti jadi dan. Nah, kalau tadi ATP dan silabus itu malah memperumit, maka kalimatnya pun atau. Jadi kalau sudah buat rute belajar ya cukuplah, sudah kita sederhanakan, cukup buat rute belajarnya tadi ya. Lalu sekarang dibuat RPP-nya. Ini pun Bapak dibuat perencanaan bisa jadi dalam bentuk RPP atau dalam bentuk modul ajar. Nah, kalau pendidik menggunakan modul ajar, jadi kalau Ibu Bapak misalkan, oh kami belum sanggup bikin contoh aja yang sudah disiapkan pemerintah, maka Ibu Bapak jangan usah repot-repot lagi harus buat RPP gitu ya. Dan Ibu Bapak juga kalau sudah pakai modul ajar yang kita siapkan, ya sudah pakai itu aja, tinggal pakai gitu, nggak usah bikin. Jadi ibaratnya kalau guru-guru yang masih kesulitan, tidak ada waktu bikin administrasi ya, tinggal download ATP-nya, tinggal download modul ajarnya, udah langsung ngajar gitu. Nggak usah bikin lagi dari nol administrasinya. Jadi bagi yang kesulitan, bagi yang belum mampu itu tinggal pakai contoh, tidak usah lagi bikin administrasi, jangan memperumit diri. Jadi nggak usah gengsi. Kalau memang belum siap, belum mampu, tinggal bagi contoh. Jadi kami itu tidak ingin menambah kerjaan-kerjaan Ibu Bapak, nyibukin administrasi. Kalau memang belum sanggup, belum siap, tinggal gunakan contoh yang ada. Tapi kalau sudah sanggup, silahkan kembangkan sendiri ya. Tadi rute belajarnya silahkan desain bersama-sama. Lalu dalam perencanaannya silahkan bisa buat dalam bentuk RPP, bisa dalam bentuk modul ajar. Maka kami sebutkan pendidik jika menggunakan modul ajar tidak perlu lagi buat RPP. Karena komponen RPP kan sudah ada dalam modul ajar. Jadi kalau Ibu Bapak sudah buat RPP, ya udah kalau merasakan perencanaan cukup RPP, ya udah cukup RPP ya, tidak usah bikin modul ajar. Kalau sudah buat modul ajar, tidak usah bikin lagi RPP. Jadi pilihannya itu atau. Nah, komponen apa? Ini apa mungkin banyak yang menanyakan apa bedanya di dalam modul ajar dan RPP. Keduanya pun ini sebagai bagian dari perencanaan pembelajaran. Secara kewajiban, Bapak yang perlu dibuat itu perencanaan pembelajaran, bukan yang wajib dibuat itu bukan modul ajar, tapi perencanaan pembelajaran. Sehingga dalam perencanaan itu bisa dalam bentuk RPP, bisa dalam bentuk modul ajar. Nah, perbedaannya ini kalau secara prinsip perencanaan pembelajaran sesuai standar proses itu cukup memuat 3 komponen. Ada tujuannya, lalu tujuannya, ada langkah-langkahnya atau kegiatan pembelajarannya, dan ketiga adalah asesmennya. Yang paling penting dipastikan di dalam perencanaan oleh Ibu Bapak adalah sinkron antara tujuan, langkah-langkah, lalu asesmennya. Jangan sampai kemana tujuan, kemana langkah-langkah, kemana asesmen. Jadi harus sinkron tujuan, langkah-langkah, dan asesmennya. Sini ya. Jadi cukup komponennya ini, tujuan, langkah-langkah, asesmen. Nah, yang agak beda di antara RPP yang selama ini dikenal dengan komponen dalam modul ajar adalah kalau dalam komponen modul ajar agak lengkap. Asesmennya dijabarkan, asesmen awalnya, lalu dijabarkan asesmen akhirnya. Jadi dijelaskan asesmen awal pembelajarannya, lalu asesmen di akhir pembelajarannya. Jadi bedanya di sini ya. Lalu ada informasi media pembelajaran yang digunakan. Misalkan bacaan. Jadi informasi tambahannya itu ada agak lebih lengkap untuk modul ajar. Nah, komponen utamanya ini cukup ini aja. Minimalnya Ibu Bapak silahkan kembangkan, mau ditambah, mau silahkan ya. Jadi pada saat Ibu Bapak memutuskan, oh saya membuat modul ajar dalam bentuk perencanaannya dalam bentuk modul ajar, ya udah silahkan. Nah, komponennya minimalnya ada ini. Jadi jangan menyusahkan diri harus buat dua-duanya, harus buat RPP juga, buat modul ajar juga. Pilih aja salah satu yang merasa Ibu Bapak paling cocok, lebih membantu. Semangatnya paling membantu yang mana? Nah, silahkan boleh RPP juga boleh aja mau seperempat halaman. Jadi
berbicaranya bukan di jumlah halaman, begitupun modul ajar. Ya, komponen minimalnya cukup ini. Kalau Bapak Ibu Bapak buat modul RPP ya udah cukup ada tujuan, langkah-langkah, asesmen. Kalau membuat dalam bentuk model ajar, komponen yang minimalnya cukupnya ada tujuannya, langkah-langkahnya, asesmennya dijelaskan awal dan akhir, lalu media pembelajarannya. Nah, ini ya, kalau mau lebih silahkan. Misalkan kok yang diberikan informasi kita siapkan lengkap. Nah, Bapak kita menyiapkan informasi yang lengkap karena memang peruntukan kita siapkan perencanaan pembelajaran dalam bentuk modul ajar, kita siapkan lengkap. Tujuan kita itu waktu itu kita pikirkan untuk membantu guru-guru yang nggak paham, belum paham, masih kesulitan. Sehingga kita bantu tahap per tahapnya. Jadi bukan diperuntukkan, untuk yang sudah pintar harus mengikuti format yang sama, cara yang sama. Enggak. Komponennya bagi yang sudah kreatif, cukup 5 komponen, silahkan kembangkan aja. Tapi bagi kesulitan, yang masih kebingungan, Ibu Bapak kita siapkan nih komponennya agak lengkap. Supaya apa? Supaya dalam proses pembelajaran itu, guru-guru yang mendapatkan bantuan ini, dia tahu harus ngapain. Nah, bayangkan ya, kalau contohnya hanya singkat, harus A, harus B, harus C gitu. Bagi guru-guru baru bingung nih, harus jelasan ini, jelasin ini. Nah, bagi guru-guru yang masih kesulitan, kebingungan, kita bantu nih. Yang A, setelah dijelaskan langkah A, maka ini loh yang diberikan, langkahnya selanjutnya gini, harus gini, harus gini. Nah, perangkat ajar, modul ajar yang kita siapkan, memang perangkat kita siapin bagi guru-guru yang masih kesulitan dalam proses belajarnya. Gitu ya. Jadi kita kenapa kok disiapkan pemerintah modul ajarnya cukup lengkap? Ya memang karena kita siapkan lengkap untuk membantu langkah per langkah, banyaknya halamannya banyak, langkahnya lengkap, karena memang kita peruntukkan bagi guru-guru yang memang kesulitan, masih berada di level yang memang untuk belajar itu dia nggak tahu harus ngapain. Nah, kalau Ibu apa yang sudah kreatif, inovatif, silahkan kembangkan sendiri aja perencanaan pembelajaran. Ya mungkin tadi cukup kalau guru yang sudah kreatif, inovatif, cukup dalam bentuk RPP, cukup instruksi-instruksi saja ya. Tujuan, langkah-langkah, asesmen gitu. Jadi tidak ada perubahan. Ini yang paling penting itu adalah menjaga sinkron antara tujuan, langkah-langkah, dan asesmennya.